Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White 31 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, lautan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silahkan Ibu Gladys. Terima kasih. Renungan hari ini 31 Januari 2021 berjudul Mereka Selalu Turun Naik Tangga Surga. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 28 ayat 12 yang berbunyi, "Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu." Dalam dunia yang bernoda ini, segenap surga menyatakan perhatian yang paling besar. Namun kita bergaul dengan kegiatan yang sibuk di kota-kota kita. Kita berbaur dengan orang banyak yang berdesak-desakan di jalan-jalan yang ramai. Kita masuk ke dalam pasar-pasar perniagaan dan berjalan pada jalan-jalan besar. Maka melalui seluruhnya, dari pagi hingga petang, orang banyak bertindak seolah-olah bisnis, sport, dan keplesiran sajalah yang menjadi tujuan hidup. Seolah-olah dunia ini sajalah yang harus memenuhi pikiran. Betapa sedikit yang memikirkan perwakilan-perwakilan yang tidak kelihatan. Segenap surga menaruh perhatian yang amat besar pada makhluk manusia yang begitu penuh dengan kesibukan, dan yang tidak menaruh pikiran pada yang tidak kelihatan. Ada kalanya, makhluk-makhluk cerdas surgawi itu membukakan tirai yang menyembunyikan dunia yang tidak kelihatan itu, agar pikiran kita boleh ditarik dari ketergesa-gesaan serta kesibukan, dan mempertimbangkan bahwa ada saksi-saksi untuk segala sesuatu yang kita perbuat dan katakan, apabila sibuk dalam urusan perdagangan atau apabila kita berpikir sendirian. Makhluk-makhluk surga ini ialah malaikat-malaikat yang melayani, dan mereka seringkali menyamar dalam rupa manusia, dan sebagai orang-orang asing berbicara dengan orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan Allah. Di tempat-tempat sunyi, mereka telah menjadi teman-teman pengembara dalam bahaya. Dalam kapal-kapal yang diserang badai, mereka telah mengucapkan perkataan-perkataan yang menghilangkan ketakutan dan mengilhamkan pengharapan pada saat bahaya. Banyaklah orang dalam berbagai macam keadaan yang telah mendengar kepada bunyi suara penduduk dunia-dunia yang lain. Berulang kali mereka itu telah memegang pimpinan bala tentara. Mereka telah pernah disuruh untuk membasmi bala sampar. Mereka telah makan bahan-bahan makanan sederhana di rumah orang-orang miskin. Dan seringkali mereka telah tampak sebagai musafir yang sudah lelah dan memerlukan perlindungan untuk malam. Malaikat-malaikat surga sedang bekerja sama dengan kita dalam segala pekerjaan yang baik, dan dengan demikianlah bumi ini dihubungkan dengan surga. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan dan ayat inti pada hari ini diambil dari pengalaman Yakub. Perhatikan Kejadian 28 ayat 12 tersebut berkata, malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.
Artinya, para malaikat senantiasa bergerak antara bumi dan sorga. Mereka naik turun di tangga itu, yaitu tangga yang menghubungkan dunia ini dan sorga. Roh Nubuat menjelaskan tentang tangga tersebut dan kita lihat dari pengalaman Yakub. Alfa Omega jilid 1 bab 17 halaman 212 menjelaskan. Tetapi Allah tidak meninggalkan Yakub. Rahmat-Nya masih ditawarkan kepada hamba yang bersalah dan bimbang itu. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yakub, seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila melihat satu jalan dinyatakan kepadanya, oleh mana ia dapat diterima kembali berkenan kepada Allah. Ini adalah jaminan bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Kitalah yang selalu meninggalkan Allah. Namun demikian, Allah tetap menawarkan rahmat-Nya kepada kita yang berdosa ini. Apakah rahmat Allah itu? Seorang juru selamat yang menjadi jalan agar kita dapat diterima kembali berkenan kepada Allah. Pada malam itu, Allah menyatakan jalan tersebut dalam mimpi kepada Yakub. Testimonies for the Church volume 4, halaman 465 paragraf 2 berkata, dalam sebuah penglihatan malam, ia melihat tangga mistik. Pijakannya bersandar pada bumi, dan puncaknya mencapai di atas tempat berbintang ke surga tertinggi. Utusan malaikat sedang naik dan turun tangga yang bersinar terang ini, menunjukkan padanya jalur komunikasi antara bumi dan sorga. Sebuah suara terdengar olehnya, memperbaharui janji belas kasihan dan perlindungan dan berkat masa depan. Allah memberikan bukti adanya satu jalan berupa tangga mistik yang merupakan jalur komunikasi antara bumi dan sorga. Melalui mimpi ini, Yakub merasakan kebahagiaan dan Yakub berkata dalam Kejadian 28 ayat 16-17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Yakub sadar Allah hadir dan dia bersuka cita, sebab tadinya dia merasa terpisah dari Allah, tetapi melalui bukti tangga itu, Yakub merasakan kehadiran Allah. Roh Nubuat melanjutkan dalam Conflict and Courage halaman 337 paragraf 4 yang menjelaskan, sorga dibawa dekat ke bumi oleh tangga mistik itu, yang pijakannya tertanam kuat di bumi, sementara bagian paling atas mencapai tahta yang tak terbatas. Malaikat terus-menerus naik dan turun tangga yang bersinar terang ini, membawa doa-doa orang yang membutuhkan dan tertekan kepada Bapa di atas, dan membawa berkat dan harapan, keberanian dan bantuan kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat cahaya ini menciptakan suasana sorgawi dalam jiwa, mengangkat kita menuju yang tak terlihat dan abadi. Kita tidak dapat melihat bentuk mereka dengan pandangan alami kita. Telinga rohani saja yang dapat mendengar suara sorgawi yang harmonis. Perhatikan, oleh tangga mistik tersebut, sorga menjadi dekat dengan kita. Dan melalui kutipan ini dijelaskan makna malaikat yang naik turun tangga mistik tersebut, yaitu untuk membawa doa-doa orang yang membutuhkan dan tertekan kepada Bapa, dan kemudian membawa jawaban penuh berkat dan bantuan kembali kepada si pendoa. Inilah makna para malaikat itu turun naik di tangga tersebut. Mereka naik turun bukan sekedar hanya bergerak. Mereka punya peran penting bagi umat-umat Allah yang rindu akan pengampunan dan penerimaan kembali seperti yang Ayub alami. Namun terlebih penting adalah peran tangga yang menghubungkan kembali bumi ini dengan sorga. Roh Nubuat menyatakan dalam Lift Him Up halaman 239 paragraf 4 yang berkata, ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam penglihatannya di Betel. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Tangga mistik yang menghubungkan bumi dan sorga adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang menghubungkan kita kembali dengan Allah, yaitu Bapa. Yesus sang jalan itu. Yesuslah juru selamat kita, agar kita dapat kembali kepada Bapa,
terhubung lagi kepada Allah di sorga. Nah, ada berapa tangga yang menghubungkan dunia ini dengan sorga? Ada berapa jalan yang menghubungkan kita kepada Bapa? Steps to Christ halaman 19 paragraf 2 berkata, tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga itu adalah Yesus dan dia adalah satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Artinya hanya ada satu tangga, hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Pada tangga inilah para malaikat naik turun antara dunia dan sorga. Jangan lupa saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana pelajaran renungan pagi kemarin tanggal 30 Januari, bahwa untuk dapat menerima pelayanan malaikat sorga, maka pertama-tama kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Demikian juga dalam pelajaran hari ini, harus Kristus terlebih dahulu yang kita miliki, yaitu yang menghubungkan kita kembali kepada Bapa sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Maka para malaikat akan naik turun, sibuk bekerja untuk membawa doa-doa kita kepada Bapa, untuk membawa berkat dan harapan, keberanian dan bantuan kepada kita. Sebab segala sesuatu tersedia melalui dan di dalam Yesus Kristus. Jadi, ada syarat untuk para malaikat itu dapat naik turun untuk melayani kita, yaitu pertama-tama kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dan menerima kehadiran Roh-Nya tinggal dalam hati kita. Maka tangga mistik itu menjadi bagian kita, menghubungkan kita dengan Bapa di sorga. Kemudian, perhatikan penjelasan berikut ini dalam That I May Know Him, halaman 21 paragraf 4, yang menjelaskan. Dalam mengambil kemanusiaan, Kristus menanam tangga dengan kuat di atas bumi. Tangga mencapai sorga tertinggi dan kemuliaan Allah bersinar dari puncaknya, serta menerangi seluruh panjangnya. Sementara para malaikat naik turun dengan pesan dari Allah ke manusia, dengan petisi dan pujian dari manusia ke Allah. Dalam penglihatan Yakub digambarkan penyatuan manusia dan ilahi dalam Kristus. Ketika para malaikat naik turun di tangga, Allah digambarkan sebagai yang memandang ke bawah kepada anak-anak manusia karena jasa anaknya. Inilah dasarnya mengapa hanya ada satu tangga, karena hanya Yesus anak Allah lah yang telah menjadi manusia. Di dalam Yesus kemanusiaan dan keilahian bersatu. Inilah yang dinyatakan melalui tangga itu. Kita dapat terhubung kembali dengan sorga hanya melalui Yesus. Dan lihat yang ditandai warna ungu. Itulah salah satu makna para malaikat naik turun tangga tersebut, yaitu sebagai gambaran bahwa Allah Bapa memandang kepada umat-umatnya karena jasa anaknya Yesus Kristus. Di mana melalui malaikat-malaikat tersebut Allah Bapa menyediakan berkat, bantuan, serta perlindungan. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Suara Hati Nurani halaman 202 paragraf 4. Di atas tangga ini para malaikat naik turun, dan di atasnya ada Tuhan yang penuh kemuliaan, yang berbicara kepada Yakub dalam kata-kata penghiburan yang indah. Ia meyakinkan Yakub bahwa ia berada di bawah penjagaan ilahi dalam pelariannya dari rumah, dan bahwa negeri yang ditujunya untuk pengasihkan dan sebagai seorang pelarian akan diberikan kepadanya dan anak cucunya. Para malaikat yang naik turun tersebut adalah jaminan bahwa Yakub dalam pemeliharaan ilahi. Tetapi jangan lupa, Yakub harus terlebih dahulu menerima Kristus sebagai jalan yang menghubungkan dia kepada Bapa dan menerima pengampunan. Baru sesudah itu dia menerima pelayanan para malaikat. Inilah yang Yakub alami di Betel. Apakah ini hanya menjadi pengalaman Yakub saja? Tentu tidak. From Eternity Past halaman 410 paragraf 5 berkata, Malaikat Allah yang naik dan turun tangga yang dilihat Yakub dalam penglihatan akan membantu setiap jiwa yang mau untuk naik bahkan ke sorga yang tertinggi. Pengalaman Yakub dapat menjadi bagian kita asal kita memiliki Kristus dalam hati kita, sebab Yesuslah sang tangga itu dan malaikat naik turun pada tangga itu. Artinya, jalan atau saluran kehadiran malaikat adalah Yesus.
Melalui Yesus segalanya tersedia bagi kita. Yesuslah satu-satunya yang kita perlukan, tidak ada yang lain. Mintalah kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus dalam hati kita setiap hari. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah. Meski malaikat yang melayani kami, meski malaikat yang naik turun untuk menjaga kami, membawa doa-doa kami, dan membawa kembali jawaban-jawaban penuh berkat dan bantuan dari Bapa. Namun itu semua tersedia hanya oleh karena kami percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami dan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati ini. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.